Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Pendidikan Matematika, kelas 2G dan 2H akan menjelaskan mengenai matematika SMP kelas 7, yaitu perbandingan dan aritmatika sosial. Sebelum kita mempelajari materinya, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran dan bagaimana aplikasi perbandingan dan aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menyebutkannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu dapat menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagainya. Yang kedua, dapat menentukan besar dan persentase laba, rugi, harga jual, harga beli dalam kegiatan ekonomi. Kemudian aplikasi perbandingan dan aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Yang kedua, harga pembelian, harga penjualan, untung, dan rugi. Kemudian yang ketiga, presentase untung atau rugi. Langsung kepada materinya yaitu perbandingan. Pada gambar atau model berskala dengan skala 1 berbanding 500, berarti ukuran pada gambar atau model adalah dari ukuran sebenarnya. Dengan kata lain, ukuran sebenarnya adalah 500 kali ukuran pada gambar atau model. Dapat juga dikatakan skala 1 berbanding 500, artinya 1 cm pada gambar atau model mewakili 500 cm ukuran sebenarnya. Jadi, dapat dirumuskan skala sama dengan ukuran pada gambar dibagi ukuran sebenarnya. Perhitungan mengenai skala. Untuk memahami perhitungan mengenai skala, perhatikan contoh berikut. Contoh, pada peta berskala 1 berbanding 2 juta, jarak dua kota adalah 3,5 cm. Yang pertama, berapakah jarak sesungguhnya? Yang kedua, jika jarak kota A ke kota B pada peta. Jawabannya, nomor 1, jarak sesungguhnya sama dengan 2 juta dikali 3,5 cm sama dengan 7 juta cm sama dengan 70 km. Yang kedua, jarak pada peta dikali 584 km dikali 58.400.000 cm sama dengan 29,2 cm. Perhitungan pada gambar dan model berskala. Untuk memahami perhitungan pada gambar dan model berskala, perhatikan contoh berikut. Contoh, seorang arsitek mendapat order merancang gambar sebuah rumah bertingkat dengan panjang 15 meter dan tinggi 12 meter. Jika panjang rumah pada gambar yang ia buat adalah 10 cm, berapa tingginya pada gambar? Berapa pula skala yang digunakan? Jawabannya, untuk menyelesaikannya dapat digunakan perbandingan. Misalnya, tinggi rumah pada gambar adalah T cm, maka 15T sama dengan 12 kali 10. Jadi, T sama dengan 12 kali 10 dibagi 15. Jadi, tinggi rumah pada gambar adalah 8 cm. Skala gambar sama dengan 10 cm berbanding 15 meter sama dengan 10 cm berbanding 1500 cm sama dengan 1 berbanding 150. Menyederhanakan perbandingan. Dalam perbandingan, kita membandingkan dua besaran yang sejenis. Dengan demikian, hasil perbandingannya merupakan bilangan rasional. Contoh, panjang tali AB sama dengan 4 meter. Panjang tali BC sama dengan 12 meter. Jawabannya, panjang tali AB per panjang tali BC sama dengan 4 meter per 12 meter sama dengan 1/3. Perbandingan senilai. Perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel tersebut dapat diketahui adanya korespondensi satu-satu antara banyaknya buku dengan harga, yaitu jumlah buku pada baris ketiga dibagi jumlah buku pada baris kelima sama dengan 3/5. Dan selanjutnya harga buku pada baris ketiga dibagi harga buku pada baris kelima sama dengan 1.500 dibagi 2.500 sama dengan 3/5. Ya. Di situ tampak perbandingan antara jumlah buku dan harga yang harus dibayar adalah
semata sebanding. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbandingan senilai antara jumlah buku dengan harganya. Perhitungan mengetahui perbandingan dan menggunakan dua cara, yaitu berdasarkan nilai satuan dan berdasarkan perbandingan. Selanjutnya yang kelima mengenai perbandingan berbalik nilai. Ya, kita telah belajar tentang perbandingan berbalik nilai dari contoh mengenai seorang ayah yang membagikan 100 permen kepada beberapa anak. Semakin banyak jumlah anak, maka semakin sedikit jumlah permen yang didapat oleh tiap anak. Contoh, 1 kaleng permen dibagikan kepada 20 anak, sehingga setiap anak menerima 10 biji. Berapa permen yang diterima masing-masing anak jika 1 kaleng permen tersebut dibagikan kepada 50 anak? Ya, adapun cara penyelesaiannya itu sebagai berikut. Berdasarkan hasil kali jumlah permen dalam 1 kaleng, yaitu 20 dikali 10 biji, sama dengan 200 biji. Jika 1 kaleng permen dibagi kepada 50 anak, maka setiap anak akan menerima 200 dibagi 50 biji, sama dengan 4 biji. Yang keenam mengenai memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan konsep perbandingan. Ya, jika kita amati masalah dalam kehidupan sehari-hari, banyak diantaranya dapat diselesaikan dengan konsep perbandingan. Untuk menyelesaikan, tentukan terlebih dahulu apakah perbandingan tersebut merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kemudian, selesaikan perhitungan sesuai dengan jenis perbandingannya. Contoh, seorang pedagang membeli 24 kg mangga seharga Rp42.000. Pada hari berikutnya, ia membeli 60 kg mangga dengan kualitas yang sama. Tentukan besarnya uang yang harus dibayar pedagang itu. Ya, penyelesaiannya, soal di atas termasuk perbandingan senilai. Karena makin banyak mangga yang dibeli, harga yang harus dibayar juga makin bertambah. Yaitu harga 24 kg mangga sama dengan Rp42.000. Harga 1 kg mangga Rp1.750. Harga 60 kg mangga sama dengan 60 dikali 1.750, sama dengan Rp105.000. Ya, yang selanjutnya mengenai aritmatika sosial. Adapun istilah-istilah dalam perdagangan. Yang pertama, untung dan rugi. Dalam dunia perdagangan dikenal istilah untung dan rugi. Untung atau laba adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualan lebih dari harga pembelian. Adapun rumusnya, untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Contoh, sebuah toko menjual sebuah payung dengan harga Rp17.500. Padahal toko tersebut membelinya dengan harga Rp15.250. Toko tersebut memiliki keuntungan sebab penjualan lebih besar daripada pembelian, yaitu untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian, yaitu Rp17.500 dikurangi Rp15.250 sama dengan Rp2.250. B. Menghitung harga pembelian, harga penjualan, untung atau rugi. Harga pembelian adalah harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya. Harga penjualan adalah harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli.
Contoh, seorang pedagang membeli sekarung beras yang berisi 50 kg beras dengan harga Rp90.000. 1/10 dari sekarung beras itu dimakan tikus dan sisanya dijual dengan harga Rp2.200.000 per kilogram. Berapakah harga penjualan yang diperoleh pedagang tersebut? Untung atau rugikah? Berapakah untung atau ruginya? Jawab, beras yang dimakan tikus yaitu 1/10 dikali 50 kg sama dengan 5 kg. Beras yang dijualnya yaitu 50 kg sama dengan 5 kilo sama dengan 45 kg. Harga penjualan yaitu 45 dikali Rp2.200.000 sama dengan Rp99.000 karena harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. C. Persentase untung atau rugi. A. Menentukan persentase untung atau rugi. Persen artinya per 100. Persen ditulis dalam bentuk persen dengan P bilang real dalam perdagangan. Besar untung atau rugi terhadap harga pembelian biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Rumusnya itu persentase untung sama dengan untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Persentase rugi sama dengan rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Contoh, Ridwan membeli motor bekas seharga Rp4.250.000, kemudian diperbaiki dengan biaya Rp150.000. Karena ada kebutuhan mendesak, motor tersebut dijual seharga Rp4.350.000. Berapakah persentase untung atau ruginya terhadap harga pembelian dan harga penjualan? Jawab, modal sama dengan harga pembelian ditambah biaya perbaikan. Rp4.250.000 ditambah Rp150.000 sama dengan Rp4.400.000. Harga penjualan sama dengan Rp4.350.000. Ternyata harga penjualan lebih kecil dari modal, berarti Ridwan mengalami kerugian. Rugi sama dengan modal dikurangi penjualan. Rp4.400.000 dikurangi Rp4.350.000 sama dengan Rp50.000. Persentase rugi terhadap pembelian sama dengan Rp50.000 dibagi Rp4.400.000 dikali 100% sama dengan 1,13%. Persentase rugi terhadap penjualan Rp50.000 dibagi Rp4.350.000 dikali 100% sama dengan 1,15%. D. Rabat, bruto, neto, dan tara. A. Rabat atau diskon. Rabat artinya potongan harga atau lebih dikenal dengan istilah diskon. Dalam pemakaiannya terhadap perbedaan istilah antara rabat dan diskon, istilah rabat digunakan oleh produsen kepada grosir, agen atau pengecer, sedangkan diskon digunakan oleh grosir, agen atau pengecer kepada konsumen. Rumusnya yaitu harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi rabat atau diskon. Harga kotor adalah harga barang yang sebelum dipotong rabat atau diskon. Harga bersih adalah harga barang sesudah dipotong rabat atau diskon. Contoh, seorang membeli pakaian di Ramayana seharga Rp120.000. Di Ramayana itu memberikan diskon 25% untuk setiap pembelian. Berapakah uang yang harus ia bayar? Jawab, harga pembelian sama dengan Rp120.000. Diskon 25% sama dengan 125% dikali 120.000 sama dengan Rp30.000. Uang yang harus dibayar Rp120.000 dikurangi Rp30.000 sama dengan Rp90.000. Jadi, uang yang harus ia bayarkan sebesar Rp90.000. B. Bruto, neto, dan tara.
Istilah bruto, tara, dan neto sering kita jumpai dalam masalah berat barang. Dalam kehidupan sehari-hari, bruto diartikan sebagai berat kotor, neto adalah berat bersih, dan tara adalah selisih antara bruto dan neto. Bruto sama dengan neto ditambah tara. Neto sama dengan bruto dikurangi tara, dan tara sama dengan bruto dikurangi neto. Jika diketahui persen tara dan bruto, kalian dapat mencari tara dengan rumus berikut. Tara sama dengan persen tara dikali bruto. Untuk menentukan harga bersih setelah memperoleh potongan berat atau tara, dapat dirumuskan sebagai berikut. Harga bersih sama dengan neto dikali harga atau satuan berat. Contoh, kakak membeli 8 kaleng susu. Di setiap kaleng itu tertulis 1 kg. Setelah ditimbang, ternyata berat seluruh kaleng susu tersebut 10 kg. Berapakah bruto dan tara setiap kaleng? Jawab. Bruto setiap kaleng sama dengan 10 kg dibagi 8 sama dengan 1,25 kg. Tara setiap kaleng sama dengan 1,25 kg dikurangi 1 kg sama dengan 0,25 kg. C. Bunga tunggal. Bunga uang adalah selisih antara uang yang didapat setelah tersimpan di dalam tabungan untuk jangka waktu tertentu dengan uang pertama, penyimpanan atau modal. Suku bunga adalah bunga yang dinyatakan persentase antara bunga dengan modalnya. Suku bunga sama dengan bunga dibagi modal lalu dikalikan 100%. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal simpanan tanpa memperhitungkan bunga yang didapat. D. Pajak. Pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi, pajak bersifat mengikat dan memaksa. Jenis-jenis pajak antara lain pajak bumi dan pajak bangunan atau PBB, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penghasilan atau PPH. Contoh, Pak Udin memperoleh gaji Rp1.550.000 sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak Rp580.000. Jika pajak penghasilan atau PPH diketahui 10%, berapakah besar gaji yang diterima Pak Udin per bulan? Jawab. Besar gaji sama dengan Rp1.550.000. Penghasilan tidak kena pajak sama dengan Rp580.000. PPH sama dengan 10%. Besar penghasilan kena pajak sama dengan Rp1.550.000 dikurangi Rp5.580.000 sama dengan Rp970.000. Biaya pajak penghasilan sama dengan 10% lalu dikalikan penghasilan kena pajak sama dengan 10% dikali Rp970.000 sama dengan Rp970.000. Gaji yang diterima sama dengan Rp1.550.000 dikurangi Rp997.000 sama dengan Rp1.453.000. Jadi, besar gaji yang diterima Pak Udin per bulan adalah Rp1.453.000. Latihan 1. Ibu membeli 1 krat teh botol dengan harga Rp48.000. Ternyata 1 krat berisi 48 botol. Maka harga 1 botol adalah A. 1.000, B. 1.200, C. 1.500, dan D. 2.000. 2. Harga 1 buah pin adalah Rp1.000. Alma akan membeli 3 lusin pin, maka harus membayar A. Rp26.000, B. Rp36.000, C. Rp16.000, dan D. Rp3.600. 3. Antari membeli sepasang sepatu futsal dengan harga Rp200.000. Kemudian dia menjualnya lagi
dengan harga Rp220.000. Tentukan berapa persen untungnya. A. 10%, B. 15%, C. 1%, dan D. 1,5%. 4. Sinta membeli boneka kelinci dengan harga Rp100.000. Kemudian ia menjualnya dengan harga Rp85.000. Apakah Sinta untung atau rugi? A. 1.500, B. 15.000, C. 10.000, dan D. 11.000. 5. Diketahui jarak peta dua kota 48 km. Jika diketahui kota digambar pada peta dengan menggunakan skala 1:600.000, maka jarak kedua kota tersebut pada peta adalah titik-titik cm. A. 8, B. 9, C. 15, dan D. 12,5. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.